Halo guys, kembali lagi bersama saya Ternak Mulyono. Kalau saya bilang saya Ternak Mulyono, pasti banyak yang kesal dan jengkel. Ya, karena ada sebagian ya yang masuk di channel saya itu katanya mereka bukan Ternak Mulyono. Jadi video saya kali ini teman-teman, saya akan merespon dan menanggapi ada dua video ya. Yang pertama, dua topik ya. Yang pertama itu terkait dengan penahanan Hasto yang resmi ditahan oleh KPK. Kemudian kedua terkait dengan ada satu mahasiswa yang merasa dirinya paling pintar yang mengeluarkan kata-kata yang kotor dengan menyebut anjing kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga ya terkait dengan Megawati yang melarang kadernya untuk ikut dalam retret di Magelang. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. PDIP nilai KPK tidak punya urgensi menahan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Hasto ini melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, melanggar hukum. Kok tidak ada urgensi ditahan? Gimana korupsi ini tidak akan merajalela di Indonesia kalau kader-kader partai yang berbuat salah saja terus dibela sama partainya? Gimana rakyat Indonesia mau sentosa kalau yang seperti ini dibela? Sekalian saja bubarkan lembaga-lembaga yang menangani korupsi atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat, biar sekalian enak sudah. Percuma ya, capek. Yuk netizen, gimana komentar kalian tentang berita ini? Pasti kalian gedek kan, kesel kan? Saya kesel, gedek. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Terima kasih Bung Hasto telah membuka file Rusia. Saya Trisha Rizal, CEO Retail Team Indonesia. Nah, dari file yang dibuka ini sebenarnya malah semakin melemahkan Bung Hasto. Kita kasih catatan ya. Yang pertama, ketika Bung Hasto mengatakan ini membuka lembaran tentang strategi pelemahan KPK dilakukan oleh Pak Jokowi. Sedangkan di sisi lain Pak Novel Baswedan mengatakan bahwasanya sejak tahun 2020 sebenarnya Hasto sudah mau ditangkap tangan. Tapi karena ada halangan dan rintangan ditenggarai dari mantan ketua KPK sebelumnya, Firly Bahuri, makanya Hasto dan CS dan sebagainya tidak bisa ditangkap tangan. Artinya ini sudah menjawab, video ini sudah nggak relevan lagi. Artinya malah sebaliknya, bahwasanya KPK dilemahkan bukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, dan ini sangat berbahaya sekali omongannya Bung Hasto ini, ada dana anggaran 3 juta dolar. Kalau dana itu dari mana? Buat siapa? Kalau dana ini memang terbukti ada, berarti banyak anggota DPR yang mendapatkan jatah dana ini dan mereka pasti akan dikurung semua. Dan siapa yang terbanyak? Ya jelas dari anggota PDIP sendiri. Ini Bung Hasto membuka boroknya luar biasa. Kalau ini memang benar-benar ada buktinya, ya kan? Yang ketiga, Bung Hasto bilang, saya siap mempertanggungjawabkannya demi bangsa dan negara dan di atas Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun tidak ada buktinya. Nah ini kan jelas-jelas mengatakan ini karangan bebas. Ini benar-benar karangan bebas. Wong buktinya nggak ada kok. Yang ngarang kayak gini. Yang keempat, berkaitan dengan Gibran dan Bobi, itu faktanya sampai hari ini nggak ada masalah. Masalah tangkap tangan dan sebagainya itu jelas-jelas argumennya itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak masuk akal argumentasinya itu. Bahwasanya pelemahan KPK itu supaya Bung Gibran dengan Bung Bobi aman. Faktanya KPK sekarang bergerak ya banyak juga yang kena tangkap tangan kan. Jadi benar-benar tidak ada signifikansi ya. Apa yang diomongin Bung Hasto ini menjurus kepada bahwasanya Pak Jokowi yang melakukan pelemahan KPK. Dan
Sekali lagi, coba Anda kembali lagi ke viti-viti kepada Pak Emil Salim yang berantem dengan salah satu orang PDIP itu, Arteria Dahlan. Bahwasanya Pak Emil Salim bilang Jokowi berjalan sendiri tentang KPK. Bahkan partai yang pendukungnya sendiri aja tidak mendukung Pak Jokowi. Jadi terbantahkan lagi nih omongannya Bung Hasto ini. Sudahlah, menurut saya kalau file Rusia nih kayak gini nih malah akan semakin menghabisi PDIP. Malah PDIP akan semakin terdowngrade. Malah PDIP akan semakin diketahui, semakin terbuka, semakin terang. Jadi Indonesia gelap ini malah jadi Indonesia terang. Semakin terang benderang bahwasanya Bung Hasto bersama teman-teman PDIP ini ada settingan dan drama apa gitu. Makanya saya melihat dalam kondisi yang sekarang ini, kalian bisa lihat teman-teman bagaimana sikap dan perilaku Puan Maharani bersama teman-temannya. Kita lihat ya, kayak Bambang Pacul, Arya Bima tidak terlibat, dan orang-orang yang terlibat untuk memperjuangkan Hasto ini kelihatan grupnya, circle-nya. Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus, Roni, ya kan? Kelihatan tuh orang-orangnya itu aja, ya kan? Nah, ini bisa jadi memang sebenarnya jangan-jangan mereka tuh di dalamnya yang masalah. Akhirnya mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Jadi ada perebutan kekuasaan di dalam partai, ada perebutan jatah kekuasaan dalam partai, tetapi akhirnya yang dikambing hitamkan adalah Pak Jokowi. Ya memang paling gampang mengkambing hitamkan. Dan VT terbaru dari Pak Menteri Agama, Menak, ya, orang yang tidak memiliki keilmuan yang bagus itu adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Harusnya dia mengevaluasi diri. Dan orang yang arif dan bijak tidak pernah menyalahkan orang lain, dan dia juga tidak koreksi terhadap, dia tidak fokus sama diri, tapi malah langsung action memperbaiki apa yang bisa dia lakukan. Itu adalah orang yang arif dan bijaksana, ya. Orang berilmu, profesor-profesor yang selalu menyalahkan orang lain, nah ini orang yang kurang ilmu, tidak arif dan tidak bijaksana. Semoga Bung Hasto dan semoga file-file ini gak perlu dibuka ya, karena file-file ini malah memalukan, malah kembali lagi kepada PDIP. PDIP jadi jelek hanya gara-gara file-file kayak gini nih. Itu sih menurut saya. Semoga Indonesia baik-baik saja ke depan dan PDIP bisa kembali bergabung dengan Pak Prabowo dan pemerintahan. Kalaupun mau jadi oposisi, silahkan menjadi oposisi yang bagus dan baik dan untuk mengkritisi pemerintahan Indonesia untuk lebih baik. Salam, saya Adri Syarizal, CEO Retail TV Indonesia. Ya, itu tadi ya, kita berbicara tentang PDI Perjuangan. Sikap PDI Perjuangan setelah mereka tidak lagi memenangkan Pilpres nampak kembali seperti anak kecil. Ya kan teman-teman? Kita melihat bagaimana si Hasto. Hasto ketika itu dia ditetapkan sebagai tersangka, dia katakan bahwa saya akan tunjukkan bukti-bukti kalau banyak pejabat di negara ini yang korupsi. Saya akan tunjukkan bukti-bukti kalau Jokowi dan keluarganya itu korupsi. Malah sekarang apa? Kebongkar aibnya sendiri. Kebongkar bobroknya sendiri. Dan yang lebih konyolnya lagi ketika Hasto resmi ditahan oleh KPK. Mereka menilai apa? Mereka bilang apa teman-teman? Katanya itu tidak urgensi. Emang mukamu yang gak urgensi kali ya? Ya namanya tersangka ya sudah resmi ditahan ya ditahan. Tidak ada sangkut pautnya sama urgensi atau tidaknya. Ya, emang Hasto siapa sih? Emang Hasto pemilik negara ini? Sama seperti yang dilakukan oleh Megawati, melarang kader-kadernya yang masuk atau yang jadi kepala daerah untuk ikut dalam retret di Magelang. Negara ini milik bersama, milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik perorangan. Supaya kalian paham. Ya, bagi teman-teman di PDI Perjuangan, cobalah buka hati Anda. Buka diri Anda. Jangan karena kebobrokan kalian sendiri lalu kalian dengan mudah, dengan gampang
mau menyalahkan orang lain. Ya, dikit-dikit kalian salahkan siapa? Pak Jokowi. Semua yang kalian lakukan itu salahnya Pak Jokowi semua. Jadi yang benar itu hanya kalian sendiri. Mbak, sayang banget ya, kuliah mahal-mahal, sudah lulus nanti jadi penerus Tarwiyah. Untuk apa sih Mbak kayak gitu? Mbak panas-panasan ya, teriak-teriak di atas mobil komando sambil menghina Bapak Presiden. Sudah merasa keren Mbak? Ingat loh Mbak, jejak digital nggak akan pernah hilang. Ingat loh, aksi Mbak ini akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan tempat Mbak bekerja nanti. Selain itu, aksi Mbak ini akan dicontoh oleh anak-anak Mbak ke depan. Jadi bahan cerita anak-anak Mbak nanti kepada teman-temannya. Ibuku superhero. Ibuku pernah teriak-teriak di atas mobil komando. Ibuku sang penerus, Ibu Tarwiyah. Kalian udah tahu kan, Megawati versus Prabowo. Kayaknya mereka lagi perang dingin nih. Kok bisa? Ini dia. Karena kita tahu ya, Pak Prabowo itu menginstruksikan adanya retreat untuk semua kepala daerah di Magelang. Tapi uniknya, seorang ketua umum partai Kanjeng Mami Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah kader partainya untuk tidak ikut retreat tersebut. Tapi menariknya, sebelum itu Pak Prabowo kan juga pernah bilang, yang ragu-ragu boleh mundur. Dimana kalau dalam ranah psikologi ada yang namanya teknik foot in the door. Artinya dengan statement tersebut diharapkan kepala daerah itu mikir bahwa saya harus siap dan ikut retreat. Dan dalam hal ini Pak Prabowo juga pinter dengan cara menerapkan social proof. Teknik ini sudah saya jelaskan di ebook Master of Influence. Di sana benar-benar lengkap banget. Dimana secara mudahnya Pak Prabowo itu pengen bahwasanya retreat ini merupakan sebuah ujian loyalitas terhadap kepemimpinan nasional. Sehingga apabila ada kepala daerah yang tidak hadir, maka bisa dicap sebagai kepala daerah yang tidak mengikuti agenda nasional oleh publik. Tetapi yang bikin seru, Kanjeng Mami Megawati ini nggak mau ngalah ternyata. Dengan adanya instruksi kepada kader partainya, dalam ranah psikologi ini disebut sebagai in group dan out group. Para kader partainya jadi makin loyal, makin nurut sama Kanjeng Mami. Dan mereka pasti dilema nih, mau nurut presiden atau nurut Kanjeng Mami. Dan teknik Kanjeng Mami ini juga disebut sebagai contrarian leadership. Kanjeng Mami ini berusaha untuk meningkatkan daya tawar partainya dan membuktikan bahwasanya dirinya juga punya kepemimpinan independen dibanding presiden. Tetapi dengan cara ini kita jadi tahu ya, mana kepala daerah yang memang mengikuti agenda nasional dan mana kepala daerah yang hanya petugas partai. Wow, seru nih netizen. Jadi ini pertarungan, saya melihat tadinya Jokowi vs Megawati berubah loh menjadi Megawati CS dan kawan-kawan melawan pemerintahan Prabowo dan Jokowi. Ya, jadi kalau Anda lihat ada gerakan, gugatan, ya seperti ini. Sudah ke 5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Nah, saudara, kita masyarakat belajar coba memahami. Perseteruan Jokowi vs Megawati ini berlanjut, terus berkembang menjadi liar. Ya, akhirnya menjadi Megawati lawan pemerintah Prabowo. Ya, kita tahu saudara, Megawati, PDIP lagi ketar-ketir, takut. Karena sebentar lagi akan ada yang dipanggil ke KPK. Jangan-jangan Megawati. Dan jangan elitnya. Ya, bisa jadi. Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar, bahkan berkembang terus. Ya, jadi kita tidak heran kalau Undang-Undang Perampasan Aset tidak mau ditandatangani oleh PDIP, ya, dan pernyataan Megawati
bahwa kadernya bisa habis semua, ya, bisa habis semua, miskin semua, ya. Jadi kadang saya juga berpikir, ketika muncul isu pengalihan, ada gugatan ke KPK Pak Jokowi, ya, saya ingin komentar buat kalian yang menggugat Pak Jokowi, karena kalian ini kan ya pengamat politik, ya kan, bahkan praktisi hukum. Saya mau tanya, kalau Anda yang tidak membawa bukti kepada KPK kemudian mau menggugat Pak Jokowi, ya, kemudian masyarakat berpikir kalian ini pasti suruhan Megawati. Kenapa? Karena yang sangat bermasalah dengan hukum adalah PDIP dan Megawati. Bukan saja saat ini Hasto jadi tersangka kasus Harun Masiku terkait dengan penyuapan, tapi kan juga masalah Indosat dijual, ya, penghapusan utang BLBI, penjualan aset. Ini kan bukan perkara kecil, bicara ribuan triliun yang dilakukan oleh Megawati. Kok kalian yang katanya pejuang-pejuang 88 misalnya, atau pejuang demokrasi, atau apalah sebutan kalian, kenapa kok nggak menyasar ke sana? Dan yang lucunya lagi, Anda menyasar Jokowi, yang katanya masih dugaan. Jadi bukankah kalian ini kelihatan jadi kayak dagelan stand up comedy? Ketahuan bener kalian ini, ya, siapa di belakangnya. Jadi, ya, karena biarpun tidak terbukti, tapi kan kalau terjadi di BAP, misalnya dipanggil KPK atas laporan A, B, dan C, ini kan juga akhirnya akan menurunkan kredibilitas Bapak Jokowi di mata masyarakat. Itu kan yang kalian mau. Bukan soal terbukti atau tidak. Kalian berupaya ingin melakukan karakter assassination. Saya paham itu. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin. Ketika bisnis saya mau diambil alih oleh orang lain, ya, karena terjadi masalah kisru di dalam perusahaan, maka dibuatlah laporan LP, laporan polisi namanya. Belum terbukti. Dan belum di BAP. Buatlah laporan. Kemudian dari hasil laporan LP itu sudah dipublikasikan ke media. Dan ketika saya waktu itu di BAP, ya sudah jelas lah. Lucu. Jadi pertanyaannya saya bilang, apakah Anda sebagai penyidik sudah melakukan BAP kepada pelapor? Ya nanti katanya. Jadi ketahuan sekali. Ketahuan sekali tujuannya adalah karakter assassination agar aset saya bisa dibeli dengan murah ketika nama baik saya hancur. Gitu. Tapi kalian segitunya ya. Ada pasal pencemaran nama baik. Di mana akhirnya saya menggugat balik atas laporan itu, dan mereka yang melaporkannya ya harus mengganti kerugian material belasan miliar kepada saya. Dan itulah yang terjadi. Jadi kalau kalian mau melapor ke KPK, mau melapor macam-macam, saya ingatkan kalian, hati-hati ada pasal pencemaran nama baik. Kalau dulu Pak Jokowi, dia tidak akan melakukan laporan pencemaran nama baik karena dia sebagai presiden. Tapi sekarang dia adalah orang biasa. Bisa saja dia melaporkan kalian sebagai pencemaran nama baik. Apakah Anda siap dilaporkan? Itu aja yang kalian harus jawab. Jadi sudahlah, masyarakat sekarang kita sudah tahu ya, netizen. Ini adalah perseteruan Jokowi versus Megawati yang berkembang menjadi Megawati versus pemerintahan Prabowo dan Jokowi. Sekarang pertanyaan saya, kita bertanya semuanya. Kira-kira siapa yang menang ya? Siapa ya? Kira-kira siapa yang menang ya? Ya, rekam jejak sudah ada, ya? Bukti sudah ada, pernyataan Gus Dur tentang Megawati siapa sudah ada. Ya kan, kerugian negara sudah jelas. Sudah jelas loh, Indosat dijual rugi, penghapusan hutang, berapa banyak dana yang masuk ke Megawati. Kenapa kalian tidak melaporkannya? Kenapa bahkan melaporkan tentang Jokowi yang bahkan nggak punya bukti-bukti? Begitu, ya. Ya, gitu. Kami ini ya pendukung Pak Jokowi siap. Kalau kalian buzzer, berani-beranian saya lebih dari siap untuk menghadapi kalian. Ya, oke. Mantap. Ya, terkait dengan aksi mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan demo dengan mengeluarkan kata-kata kasar,
kata-kata yang tidak sebaiknya mereka lontarkan. Apalagi ya mereka ini seorang mahasiswa. Ya, ini tentu sangat memalukan ya. Sangat-sangat memalukan. Ketika orang tua mereka membiayai mereka untuk pergi kuliah agar menjadi pintar, tetapi hasilnya apa? Malah pergi kuliah jadi semakin bodoh, semakin goblok, ya, tidak tahu menghargai, tidak punya etika, ya, bagaimana caranya untuk menyampaikan aspirasi yang baik dan benar. Kan tidak harus dengan memaki-maki, ya. Apalagi orang yang kalian caci maki ini adalah pemimpin negara, seorang presiden. Ya, saya boleh katakan bahwa kalian ini tidak bedanya dengan emak banteng yang tidak menghargai pemimpin negara. Ya kan? Emak banteng kan tidak menghargai presiden. Ketika dia mengeluarkan surat perintah kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak boleh mengikuti retret di Magelang. Itu namanya sebuah pembangkangan. Ya, itu namanya sebuah pembangkangan. Jadi, buat kalian-kalian yang masih sering memfitnah-fitnah pemimpin negara, bertobatlah. Sadarlah, kalian bukan manusia sempurna. Kemudian terkait dengan penjelasan dari Bapak tadi yang mengatakan bahwa persaingan ini ya, kompetisi ini bukan lagi antara Prabowo, Jokowi sama Megawati. Tapi ini pertempuran antara Megawati CS dan kawan-kawan bersama dengan pemerintahan dan Bapak Jokowi. Ya, kita melihat bagaimana beberapa hari yang lalu ketika di ulang tahun Gerindra, Bapak Jokowi sampaikan bahwa Bapak Prabowo ini sangat kuat. Kepemimpinan Bapak Prabowo ini sangat kuat. Saking kuatnya orang sampai tidak berani untuk menyalahkan Bapak Prabowo. Yang mereka salahkan adalah Pak Jokowi. Ya, 1 hari apa 2 hari setelah itu mereka menjawabnya dengan demo. Dan yang lucunya demo Indonesia Gelap, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan soal mobil komando. Mobil komando itu sama dengan yang dipakai oleh PDI Perjuangan ketika mereka melakukan aksi di mana gitu, saya lupa. Ya. Artinya di sini demo Indonesia Gelap bisa kita duga, ya, bisa kita duga bahwa demo ini diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Karena di sana hadir Rocky Gerung, karena di sana hadir Adiana Pitupulu. Ya, komentar teman-teman bagaimana terkait dengan aksi mahasiswa yang mencaci maki Presiden Prabowo? Coba tulis di kolom komentar. Apakah dia pantas disebut mahasiswa?